Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa XAU USD hari ini, tanggal 6 Oktober 2022, hari Kamis. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal di XAU USD hari ini, tanggal 6 Oktober 2022. Oke, langsung aja kita lihat chartnya untuk di hari ini. Jadi kemarin saya mohon maaf dulu karena tidak bisa membuat analisa kemarin ya, karena ada kesibukan, ada keperluan juga. Jadi tidak bisa buat analisa kemarin. Dan juga kemarin kan sudah dikasih sinyal dari Amandana yang dimana teman-teman itu bisa sell di area 17.25 atau 28 tuh saya lupa, dengan take profit di 17.08, dan kemarin sudah TP1 ya untuk di sinyalnya juga. Dan untuk analisa kemarin di hari Selasa itu saya juga sudah kena stop loss. Sebenarnya ketika sudah kena stop loss ini seperti yang sudah saya katakan juga, ketika dia break trend line, teman-teman switch open posisi buy. Dan benar aja kemarin itu kita sudah kena buy. Jadi ya bagi yang kena buy ya, bagi yang sudah misalnya teman-teman kena stop loss di sini ya kan, kena stop loss kemudian harga turun, itu menjadi syarat teman-teman untuk ambil posisi buy sebenarnya kemarin. Dan kemarin sebenarnya buy sudah jauh di sini sampai ke 17.28 seperti itu. Nah juga kalau kita lihat kemarin itu ada berita tentang ADP non-farm employment ya, yang dimana jumlah orang yang bekerja di sini itu melebihi ekspektasi dan melebihi dari sebelumnya, yaitu 185.000, yang keluar adalah 208.000 seperti itu. Itu hasilnya bagus. Dan juga ISM non manufacturing ataupun ISM service PMI itu ternyata masih di atas semuanya, di atas perkiraan, yaitu yang keluar dari 5,7. Oleh karena itu take profit kemarin TP dari sinyal Mandana itu kena, karena kalau kita lihat berita itu kan dimulai dari jam 10 sama jam 8 ya. Dia drop itu dari sore ya, dari sore jam 3 ya. Dari berita ini juga ada berita tentang drop ini ya. Kita lihat sore itu ada berita apa kemarin sore ya. Oh, cuma PMI doang sih ya. Jadi kalau saya analisakan untuk hari ini, apakah trendnya ini sudah tidak valid ya? Kalau saya rasa sih trendnya ya sudah, kalau saya pribadi sudah tidak valid karena harga sudah break ke atas ya. Jadi ini bisa di delete trend lainnya juga, ini juga bisa di delete trend lainnya. Dan kalau kita lihat juga semua trend line di sini kan sudah di break ya. Semua trend line ini juga sudah di break. Dan kalau kita lihat juga secara, ini saya hapus dulu ya. Level-levelnya kan saya hapus dulu. Ini mungkin saya tetap ini tetap ya. Dan kalau kita lihat dari weekly ya, kalau kita lihat dari weekly kan kemarin extensionnya sudah sampai di 1272. Dan kalau kita balik sekarang Fibonacci-nya dari sini sampai sini ya, dan sekarang harga itu berada di Fibonacci 50% sampai di 61,8, mendekati ya, mendekati area itu. Dan juga kalau kita lihat di daily, di sini ada level support become resistant juga ya di sini. Ya, di sini ada support become resistant. Oleh karena itu harga masuk ke area ini kemudian di drop keesokan harinya. Dan kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, kalau lebih kecil lagi maksudnya, di time frame lebih kecil, di sini lebih jelas lagi. Kalau di sini ada level support menjadi resistan dan juga ada area supply. Ya, support menjadi resistan, dan juga di sini ada area supply di H4. Dan juga kita lihat juga di sini ada supply di H4 di sini ya. Di sini juga ada supply H4. Oleh karena itu ketika harga turun di area ini, harga kemudian drop ya. Tapi kita tetap ada satu supply di H4 yang ada di sini ya. Ini di harga 1690 sampai di 1686. Ini merupakan area resistan juga. Nah, kalau kita panjangkan seperti ini juga menjadi area, ini juga menjadi area ya. Tapi kalau lebih
gampangnya sih segini ya. Nah, mungkin segini aja. Untuk di sini ada area supply, demand maksudnya. Di sini ada area demand, di sini area supply juga. Nah, sekarang harga dari XAUUSD kan berada di tengah-tengah nih. Di sini ada support ya, supportnya itu dan juga demand itu ada di harga 1697 sampai di 1702. Kalau yang saya bilang, kalau teman-teman boleh open posisi buy ketika dia candle daily close di atas 1700, itu sebenarnya kemarin di hari Selasa ini ya, di tanggal 3 Oktober kemarin, dan di hari Rabu itu teman-teman dari Selasa ini langsung open buy udah sampai di 1725. Dan di hari Rabu ini teman-teman juga bisa open buy lagi ketika dia drop sampai sini dan sudah profit. Nah, sekarang kalau saya lihat apakah harga dari XAUUSD akan bisa lanjut naik ya. Akan bisa lanjut naik atau tidak? Saya rasa sih agak sulit ya untuk dia naik. Kalau kita lihat berita dulu deh ya, berdasarkan news. Hari ini kita ada di hari Kamis kita cuma ada initial jobless claims ya, ataupun unemployment claim mingguan biasa. Dan jika harga dari XAUUSD sekarang tembus di atas 1735, saya rasa harga dari XAUUSD akan bisa naik sampai ke 1750 ya. Saya rasa sih harga dari XAUUSD akan bisa naik sampai ke 1750 kalau saya lihat sendiri. Sebentar, saya cari area supply dulu ya. Kalau di area supply sendiri di H1 kemungkinan areanya akan ada di sekitar, sebentar. Di sini ada level. Di sini ada key level juga ya, di sini di 1756 sampai di 1752 ya, berarti sekitar ini dah ya. Ya, sekitar ini. Jika di update 1735 kemungkinan harga akan mengejar 1750 lah, bisa bahasanya benar berarti ya. Jadi kalau yang ingin buy, teman-teman nge-buy ketika 1735 ini di break ya. 1735 ini break dan retest lagi, teman-teman bisa take profit sampai di 1750. Nah, kalau teman-teman nge-sell ya, kalau teman-teman nge-sell mungkin agak susah kecuali memang kita tunggu news besok di NFP ya. Karena kalau kita tahu kan NFP itu akan berdampak besar terhadap gold. Dan kalau kita juga dengan di Fibonacci ya, kita pakai Fibonacci juga. Nah, di sini bisa kita lihat kalau 61,8 itu berhimpitan dengan area 1735. Otomatis jika 1735 ini berhasil di break ke atas, ya itu kan berarti kan 61,8 juga berhasil di break. Oleh karena itu jika ini keduanya alasannya di break, maka teman-teman boleh nge-buy dengan harapan dia bisa naik sampai ke 1750 seperti itu. Ya, jadi area 1735 ini menjadi area yang riskan karena dia merupakan Fibonacci 61,8 di weekly. Ya. Dan kalaupun di daily ini bisa kelihatan seperti ini ya. Kita ambil dari sini sampai sini. Nah, di sini kalian bisa lihat 61,8 tuh ada di harga 1735. Jadi ini merupakan area yang penting. Oleh karena itu ketika dia break 1735, harapan kita adalah sampai di 1750. Tetapi jika harga tidak bisa break ke atas ya, dan kalau dia malah turun ke bawah, nah sekarang masalahnya adalah support yang ada di XAUUSD itu ada berbagai macam. Ya, kalau saya lihat pribadi sih ya. Kalau saya lihat pribadi di sini ada 1702 sampai di 1697. Mungkin level tepatnya adalah di 1700 ya. Angka tengahnya adalah di 1700. Takutnya harga ini akan turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi seperti ini. Takutnya harga bergerak sideways seperti ini. Oke. Kalau teman-teman mau trading cuma berdasarkan area sideways ini, boleh-boleh aja. Tapi saya sih nggak sarankan, mungkin lebih baik breakout aja. Jadi karena harga sekarang ini di XAUUSD berada di tengah-tengah ya, bisa dibilang di antara resisten dan juga support. Kalau teman-teman mau scalping cepat,
ya, karena sekarang mendekati area ini ya, area apa? Area 17.35 lagi. Kalau teman-teman sell di sini, stop loss-nya cukup di 17.38 dengan take profit sampai di 1702. Ya, 1702. Dan misalnya kalau dia turun nanti ya, turun nanti sampai ke 1702, teman-teman nekat buy dengan sampai di 1725 ya, atau 1726. Stop loss teman-teman itu di 1693. Ya. Ini misalnya teman-teman open di 1703. Take profit sampai di 1720. Stop loss-nya di 1697. Karena kalau mau lebih bagus sih stop loss-nya itu di bawah ya, di bawah 1686. Tapi karena kalau scalping kan nggak boleh jauh-jauh stop loss-nya. Jadi misalnya ini harga lebih naik lagi sampai sini, ya. Misalnya sampai di 1725. Teman-teman sell di sini, take profit 1702. Misalnya kalau habis itu dia turun, berarti kan teman-teman open di 1702 atau nggak di 1703. Stop loss di 1697, take profit di 1720. Seperti ini. Ya, ini untuk yang versi scalping cepat, yang dimana harga yang kita harapkan adalah harganya bergerak sideways, yang dimana dia naik turun naik turun naik turun seperti itu aja. Tapi bagi teman-teman yang sabar, lebih baik sell di XAU USD itu ketika dia break 1697 deh. Tapi di sini saya worry-nya lah, di sini ada support become resistance-nya ya. Di sini ada demand juga di sini di M30, walaupun di H4 nih kita nggak kelihatan ya. Yang kita lihat di H4 nih adalah kita punya resistance become support ya, yang pernah di break kemudian di retest sekali, kemudian harga langsung naik. Takutnya adalah ketika dia turun ya, misalnya harga ini turun ngebreak 1697, tapi dia tertahan di 1690 atau di 1680. Ketika tertahan seperti ini, takutnya harga bisa langsung mantul lagi. Oleh karena itu lebih prefer kita untuk sell itu ketika dia ngebreak semua support yang ada di sini. Di sini support 1, support 2. Ketika dia ngebreak itu, baru kita bisa open sell dengan harapan dia bisa turun sampai ke support berikutnya, yaitu yang di sini di harga 1660. Jadi sekarang kalau kita nekat sell, nekat loh ya, kalau nekat sell karena sekarang berada di area resistance, stop loss-nya saya sih nggak prefer ambil sell sekarang ya, karena kita tidak ada konfirmasi juga, tidak seperti yang kemarin ada berbagai konfirmasi tapi harga malah langsung tidak sesuai analisa gitu kan. Jika teman-teman nekat sell, setidaknya stop loss di 1740 ya, atau enggak di 1744 ya, 1744, dengan take profit itu di 1688 atau enggak di 1690 ya, 1690 bisa seperti ini. Kalau yang ingin sell, dengan sekali lagi harus ada konfirmasi ya, misalnya di sini seperti ada pola double top lagi ya. Jangan dipastikan ketika double top itu break tapi malah harga tidak bisa turun ya kan. Seperti ini. Ada seperti ada double top tapi tertahan di support ya kan. Ini tidak di break sebenarnya. Ya kan? Kalian bisa lihat di sini. Di sini seperti ada pola double top ya kan. Seperti ada pola double top tapi tertahan oleh support yang di harga 1660. Nah, harga ini malah terbang naik. Ya, terbang naik berarti double top di sini tidak valid. Ketika tidak valid, maka otomatis harga kan lanjut naik seperti itu. Tapi kemarin kan saya coba untuk ambil posisi sell karena kemarin reason saya adalah di sini ada area supply di H4 dan juga kita turunkan di H1. Di sini candle juga sudah mengecil, kemudian ada engulfing juga, oleh karena itu saya langsung entry di sini. Ternyata harga itu tertahan di rejection yang ada di 1695. Ini perlu saya turunkan lagi sih ke M15 sebenarnya. Nah, di M15 ini kelihatan. Di sini ada satu level area demand di sini di M15 ya. Oleh karena itu, kalau yang scalping mungkin bisa turunkan sampai ke M15 ya, supaya teman-teman tahu area-areanya di mana. Karena kalau kita lihat di M15 di sini juga ada satu area demand, yaitu di 16 di 1700 ya, di 1700 ada area demand. Oleh karena itu saya lebarkan segini areanya. Dan kalau kita lihat di atas area resisten di sini sebenarnya di sebelah kiri ya, ini terlalu jauh sih ke belakang seperti itu.
Nah, kalau teman-teman lihat lagi di M15 di sini, kita juga ada satu area demand di sini, yaitu dari 1690 sampai di 1688. Seperti itu. Oleh karena itu, jika teman-teman yang scalping, jadi lebih baik bisa turunkan time frame-nya sampai ke M15. Tapi kalau yang intraday dan yang tidak begitu suka scalping, bisa cukup lihat di H1 dan di M30 aja. Seperti itu. Tapi untuk saat ini kita nggak ada konfirmasi ya untuk sell. Ini konfirmasinya cuma baru satu, ada rejection doang ya. Tapi kalau teman-teman nekat untuk sell sekarang sih, ya saya kasih trading plan aja ya. Yang dimana seperti tadi, ya seperti tadi, teman-teman boleh sell di sini, ya seperti yang di sini. Stop loss di 1744 dengan take profit sampai di 1688. Tapi kalau yang ingin scalping ya boleh sell di sini ya. Sekarang misalkan harga running di sini, misalnya stop loss di 16 di 17 di sini deh, di apa? Turunkan lagi di 1731. Take profit di 1702 seperti itu. Tapi malah jika harga naik ya sampai sini, stop lossnya mau nggak mau dinaikkan ke 1738 seperti itu. Kalau dia harga malah berbalik tektok seperti ini aja, ya saya rasa harga dari XAUUSD bisa jadi bergerak sideways seperti itu. Apakah ada trend line? Mungkin teman-teman bisa pakai trend line yang di sini untuk memastikan harga ini apakah bisa break trend line atau tidak. Seperti itu ya. Dan juga kalau kita lihat hari Kamis seperti yang tadi, cuma ada satu berita di USD, yaitu di sini jam 8:30 nanti. Jadi hati-hati nanti jam 8:30 malam atau ada pergerakan dari XAUUSD yang berpengaruh terhadap newsnya yang tadi. Dan juga besok ada NFP, kemungkinan harga akan bergerak sideways, kemungkinan loh ya. Jadi seperti itu untuk analisa per hari ini tanggal 6 Oktober 2022. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa besok XAUUSD pada saat NFP. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.